Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kelas 4 SD IT Alfitroh? Alhamdulillah dahsyat, Allahu Akbar. Nah, sepertinya masih ada yang belum semangat dengan hari ini. Baik, oleh karena itu Bu Iyam akan mengajak kalian semua untuk tepuk semangat 3. Masih ingatkah tepuk semangat 3? Baik, sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat 3. I am the best. You are the best. We are the best. Go, go, go. Allahu Akbar. Nah, baik. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Nah, baik kali ini Bu Iyam akan memberikan materi tentang pelajaran bahasa Indonesia. Tetapi kali ini Bu Iyam tidak akan dulu memberikan materi di kelas 4 ya. Karena Bu Iyam pengen tahu nih sejauh mana ingatan kalian tentang materi-materi kelas 3. Nah, untuk itu Bu Iyam akan mereview. Ada beberapa materi yang harus kita review ya. Dan nanti ada hubungannya dengan materi kelas 4. Ada apa aja ya? Nah, masih ingat tidak dengan materi paragraf? Nah, tentunya tidak asing ya kalau misalnya kalian mendengar paragraf, inginnya itu apa ya, menulis cerita, menulis karangan-karangan gitu ya. Nah, apa itu paragraf? Kita bahas kembali ya. Apa itu paragraf? Pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Maksudnya paragraf itu kalau misalnya kita mau membuat paragraf, kita mau menceritakan apa di situ gitu. Jadi kita tuh harus pasti menceritakan apa di situ. Dan biasanya antara kalimat satu dengan kalimat yang lain itu saling berkaitan. Kemudian paragraf juga bisa disebut dengan alenia. Nah, tentunya ingat kembali ya. Oh iya, paragraf adalah alenia. Nah, itu yang kalian ingat pasti ya. Selain itu, ada ciri-ciri paragraf. Apa saja ciri-ciri paragraf? Paragraf yang pertama ada letak baris pertama agak menjorok ke dalam. Nah, jadi kalau misalnya membuat paragraf itu tidak asal-asalan. Ah Bu, biar lucu. Saya mah mau bikin paragraf tapi di tengah semuanya. Nah, biar lucu Bu, nanti dihias-hias pinggirannya. Nah, itu tidak disebut paragraf. Karena bisa disebut paragraf itu kalau misalnya letak baris pertama itu agak menjorok ke dalam. Kalau misalnya kalian mengetik di komputer ya, itu biasanya sampai 5 spasi. 5 spasi baru kalian boleh memulai mengetik. Kemudian yang kedua, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Nah, dalam sebuah paragraf juga kalian pikirkan dulu nih mau menceritakan apa. Nah, mau menceritakan apa? Kalau misalnya mau menceritakan liburan, liburan ke sananya gitu. Kemudian selanjutnya memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Nanti kita bahas ya kalimat penjelas itu apa. Tapi tidak sekarang ya. Jadi misalnya kalian nah Bu Iyam kasih gambaran saja. Kalau misalnya kalian nanti membuat sebuah paragraf, sebuah cerita dalam bentuk paragraf, yang pikiran utamanya apa? Kalian mau menceritakan apa? Dan misalnya kalimat keduanya dijelaskan pikiran utamanya itu apa? Penjelasan dari pikiran utamanya. Yang selanjutnya, memiliki satu kalimat utama saja dalam sebuah paragraf. Kalaupun ada beberapa paragraf dalam
karangan cerita kalian, tapi dalam satu paragraf itu harus hanya ada kalimat utama. Hanya ada satu kalimat utama, maaf. Nah, misalnya kalian itu menceritakan tentang di pagi hari, persiapan di pagi hari mau pergi ke sekolah. Nah, di situ di paragraf pertama itu menceritakan kegiatan pagi hari, persiapan ke sekolah saja. Tidak misalnya di pagi hari saya sudah mempersiapkan alat-alat tulis, kemudian buku, kemudian bekal dan lain sebagainya. Kalimat keduanya juga berarti harus mengikuti kalimat pertama. Kemudian saya disuruh ayah, bunda untuk sarapan karena sebentar lagi akan pergi ke sekolah. Gitu. Itu kan masih berurutan ya. Tidak misalnya pagi hari saya mempersiapkan beberapa barang-barang yang harus dibawa ke sekolah, di antaranya alat tulis, buku, dan lain sebagainya. Kemudian langsung aja, saya belajar di kelas sangat ceria. Nah, itu tidak disebut satu paragraf. Selanjutnya, di sini Bu yang kasih contoh nih. Ini adalah sebuah paragraf. Tadi ciri-cirinya agak menjorok ya, agak menjorok. Kira-kira kalau di komputer itu 5 spasi. Contoh paragraf. Hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Itu kalimat pertama. Nah, itu kalimat pertama ya, sampai titik. Ingat, dari awal sampai titik itu disebut kalimat. Kemudian kalimat keduanya, pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Nah, itu masih berurutan. Kemudian selanjutnya Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Kira-kira menurut kalian apa sih yang diceritakan di sini? Maaf. Apa yang diceritakan di paragraf di contoh paragraf yang Bu yang berikan? Nah, betul. Berarti menceritakan tentang Bella dan ayahnya yang akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Nah, begitu mengerti tentang paragraf, bisa terbayang apa itu paragraf? Tadi di sebuah paragraf itu harus ada minimal 2 kalimat. Bisa disebut paragraf itu minimal itu paragrafnya ada 2 kalimat. Nah, kalimat itu apa sih, Bu? Nah, pengertian kalimat nih. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Nah, ingat ya. Oh, sudah kebayang nih. Ada subjek, ada predikat. Dan kalian masih ingat tidak? Rumus SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu kalimat yang lengkapnya. Tapi bisa dikatakan kalimat juga apabila hanya ada subjek dan predikat saja. Sudah bisa disebut kalimat. Subjek itu apa? Nah, Bu Yam ingatkan lagi, apa itu subjek? Subjek adalah kata benda dalam sebuah kalimat yang dapat berupa nama orang, hewan, benda, sapaan, dan lain-lain. Itu subjek, itu pelakunya. Pelaku dalam sebuah kalimat. Sedangkan predikat, apa itu predikat? Predikat adalah bagian yang menandai apa yang telah diucapkan atau dituliskan oleh pihak pertama. Nah, ada subjek, ada predikat. Subjek itu pelakunya, predikat itu yang dilakukannya apa. Misalnya, Malka sedang menggambar. Nah, subjeknya itu Malka. Nah, menggambarnya itu, sedang menggambarnya itu termasuk predikatnya. Bisa terbayang? Berarti kalau kalimat itu kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Setidaknya ada subjek predikat aja. Maka sedang menggambar. Nah, itu sudah disebut kalimat.
Sudah terbayang kalimat seperti apa? Sudah terbayang ya? Selanjutnya, di dalam sebuah paragraf juga ada isi. Ada isi yang menjelaskan, menceritakan apa di situ, di paragraf tersebut. Setiap bacaan memuat inti masalah yang ingin disampaikan kepada pembaca. Isi bacaan terletak dalam paragraf pertama, kedua, ketiga, atau paragraf lainnya. Isi bacaan merupakan inti masalah yang dibahas dalam bacaan. Isi bacaan meliputi objek yang dibicarakannya, apa itu yang dibicarakannya, kemudian berkaitan dengan orang yang ada dalam pembicaraannya atau siapa yang dibicarakan di dalam paragraf itu atau di dalam cerita itu. Kemudian berkaitan dengan waktu kapan itu kejadiannya. Kemudian berkaitan dengan tempat, di mana itu dilakukannya. Kemudian berkaitan dengan alasan, mengapa seperti itu. Dan berkaitan dengan uraian peristiwa, bagaimana hingga terjadi kecelakaan di tol, misalnya di tol Jagorawi. Nah, ini ada contoh ya. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Hari ini ada di modul ya, ada di modul kalian masing-masing. Nanti kalau misalnya ada yang tidak ada di modul, dicatat di bukunya masing-masing. Hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Nah, kalimatnya itu satu kalimat ya. Kalimatnya hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Isinya apa? Nah, ini contohnya isi ini. Isinya hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Isinya berarti Ayah dan Bella hari ini Ayah dan Bella akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Berarti itu kalau misalnya ada pertanyaan, kapan Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara? Isinya berarti hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Nah, itu dia isinya. Nah, disebut isi karena ada pertanyaan kapan? Kapan Ayah dan Bella atau Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara? Karena di sini ada kata-kata hari ini. Berarti itu masuknya ke waktu. Kapan? Pertanyaannya berarti isinya hari ini. Dimulai dengan hari ini. Nah, yang kedua, kalimat kedua ada Pekan Budaya Nusantara diadakan di alun-alun kota selama sepekan. Kalau misalnya ada pertanyaan, di mana? Nah, di mana Pekan Budaya Nusantara diadakan selama sepekan ini? Jawabannya di alun-alun kota. Nah, mengerti tentang isi? Kalau misalnya ada pertanyaan, di mana? Nah, di mana Pekan Budaya Nusantara akan diadakan? Berarti isinya jawabannya di alun-alun kota. Itu. Atau Pekan Budaya Nusantara diadakan di alun-alun kota selama sepekan ini. Kalau misalnya ada kalimat yang ada peran utamanya atau kayak kalimat yang pertama ini ya, ada Bella, ada Ayah, berarti itu termasuknya boleh siapa, karena di sini ada hari ini juga, berarti itu juga isinya bisa menanyakan kapan Bella dan Ayah, atau siapa, bisa juga siapa sebetulnya, siapa hari ini yang akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara dalam paragraf tersebut misalnya. Berarti jawabannya Bella dan Ayah. Berarti isi itu kembali lagi seperti tadi. Nah, isi bacaan merupakan inti masalah yang dibahas. Nah, yang dibahasnya apa? Yang dibahasnya siapa? Yang dibahasnya kapan? Yang dibahasnya di mana kejadiannya? Yang dibahasnya mengapa itu terjadi?
yang dibahasnya bagaimana, itu bisa terjadi. Begitu. Mengerti? Nah, mungkin sampai situ dulu untuk review hari ini. Mudah-mudahan kalian tidak puas. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung menghubungi Bu Ian. Sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.